Nah, untuk baterai lithium katanya yang perlu dipantau itu adalah selisih maksimal dan minimal dari antar selnya ya. Jangan sampai jomplang karena nanti kalau over salah satunya. Oke, on progress udah naik 49% dari 48 tadi ya. Berarti work. Nah, jadi tadi saya agak ragu untuk memasang BMS untuk nyambung kabel dari inverter kemudian dari controller itu harus ke kutub minus langsung atau ke jumperan ini ya. Ternyata harus ke sini dulu ya agar dia lewat BMS dulu. Oke, testing BMS-nya 212. Masih di bawah si BMS, jadi bisa kita nyalakan buat mesin cuci nih PLTS Live PO4 nya 220 ya paling tinggi. Gagal nyoldernya, kagak bakat nyolder. Sudahlah, kita pakai tang saja, namanya juga uji coba doang. Akhirnya nemu juga skun ring. Beli di depan pasar kena 4 ribuan ya. Ini ukurannya berapa nih? 8. Belajar keterampilan membuat kabel jumper. Ternyata kalau punya PLTS itu harus ready nyetok skun seperti ini, ferruless, kabel-kabel, karena kalau udah habis kita beli ke toko elektronik itu bisa harganya lebih mahal ya. Tadi kabel Supreme 2,5 mili 15.000 masa semeter. Cuma karena kalau beli online juga kena ongkir, jadi ya udahlah darurat ya. Karena butuh malam ini 15.000 semeter aja, gile. Itu sih gila ya. Atau emang udah naik jangan-jangan ya kabelnya ya. Oke, ini jumper jadi buat plus, nanti sambung ke sini. Nah, karena BMS-nya ini adalah 20 ampere, itu kalau lihat di tabel kabel katanya kabel 2,5 mm itu bisa sampai 20 berapa ya? 26 ya, 26 ampere katanya. Nah, jadi saya nggak maksain karena ini 20 ampere, kalau dikali 12 volt berarti kan 240 watt. Berarti bebannya cuma 240, mungkin mesin cuci ya. Kalau apa namanya tuh, blender mungkin masih bisa. Rice cooker 300, nah Protek kayaknya kekecilan BMS nya. Karena ini buat testing saja, buat penerangan lampu atau mesin cuci lah yang ringan-ringan, yang loadnya cuma 20 ke bawah, atau full penerangan lampu saja ya. Karena nanti rencananya saya gabung dengan yang di Bandung jadi 8 sel, kemudian BMS nya ya harus beli lagi yang 8S. Kemudian kalau lihat di YouTube katanya saran dari teman-teman harus pakai active balancer juga. Nah, itu saya belum pernah ngamatin active balancer itu bedanya sama BMS apaan ya. Mungkin dia lebih aktif membalancer gitu. Mungkin begitu ya. Jadi ada BMS, ada active balancer. Pokoknya kalau baterai Sultan mah jajannya mahal banget, boros. Ini cuma biar kita belajar aja ya, namanya ilmu mahal. Jadi nanti kalau baterai Sultannya lebih murah, nah kita ilmunya udah dapat.
Cuma problemnya di baterai Sultan Life PO4 ini kita saingannya ya, selain buat yang PLTS ternyata buat yang suka nyetrum ikan ini ya, yang nyetrum ikan pada pakai baterai segede gini juga nih, karena ini kan lebih ringan ya, cuma 2 kilo atau 4 kilo. Buat nyetrum ikan katanya lebih jos parkojos, meskipun itu bisa dipidanakan ya. Tapi nah ini kenapa si baterai geprekan ini harganya agak susah buat turun ya, karena pangsa penggunanya ternyata makin luas, nggak cuma buat PLTS kebutuhan rumahan, tapi buat yang nyetrum ikan juga pada hunting. Oke, jangan sampai ketinggalan zaman ya. Yang mancing-mancing aja pakai baterai Sultan, masa kita yang punya PLTS ketinggalan zaman? Kayak sidul aja. Oke kita setting lagi nih. Udah mulai jam berapa nih? Jam 11 atau jam 12? Udah mulai ngantuk-ngantuk ya. Kita setting biar nanti besok udah bisa kita tes pakai panel yang dari on grid kita pindahin lagi ke off grid, karena takut disemprit PLN ya. Jet pump baru nyala nih 24.1, udah low voltage. Nah jadi tadi saya agak ragu untuk memasang BMS untuk nyambung kabel dari inverter kemudian dari controller itu harus ke kutub minus langsung atau ke jumperan ini ya. Ternyata harus ke sini dulu ya, agar dia lewat BMS dulu. Buat cut off over discharge atau overcharge harus pakai BMS, berarti nanti si kabel charger ini yang dari panel juga nyambung ke sini nih bareng sama si inverter ya. Begitu ternyata. Kirain langsung ke sini. Kalau ke sini mah percuma dong ya. BMS-nya nggak berfungsi kalau overcharge dari panel misalkan kelebihan, dia nggak akan diputus sama si BMS-nya. Kalau dari inverter udah bener nyambung ke sini, tinggal masangnya. Apakah masang di sini atau di sini nih? Masih bingung saya ya. Kita cari wangsit dulu sambil bikin kopi. Oke, akhirnya BMS sudah kepasang. Masih prototype ya, masih cari-cari settingan yang benar gitu ya. Tapi ini cell meter BMS udah keluar 13.3, artinya sudah oke. Ini udah nyambung ke inverter. Kita akan testing. Aduh, ini nyoloknya dari sini ya. Bismillah. Oke, wih. Dengan ini saya resmikan display nomor 3 PLTS Lithium Life PO4. Kita nyalakan. Ada yang salah nggak nih? Saya mau ngetes mesin cuci ya. Mesin cuci dengan BMS 20 ampere ini protect atau nyala nih. Voltage-nya 13.3, posisinya sekarang, waduh ini kurang panjang ya, cuma 62 ya, lumayan lah ya. Saya mau ngetes apakah dengan baterai geprekan Life PO4 BMS-nya cuma 20 ampere, itu logikanya sih 12 kali 20 kan 240. Nah mesin cuci itu ya memper-memper di segitu juga sih. Nanti kita tes dulu ya pakai PLN, apakah benar dia limitnya 240 watt.
Oke, ini mesin cuci jadul. Kalau pakai PLN tadi, saya pindahin ke PLN itu cuma 215 nih. Bismillah. Oh, oke. Running well. Oke, testing. BMS-nya 212. Masih di bawah si BMS, jadi bisa kita nyalakan buat mesin cuci nih, PLTS Live PO4 nya 220 ya paling tinggi. Oke, testingnya gimana matinya? Kok nggak bisa? Nah, oke, proyek begadang malam ini udah jam 1:28 menit, setengah 2 malam nih, ngoprek-ngoprek pasang BMS, kemudian pasang ini kok keangkat ya. Ini belum ditali nih. Sementara seperti ini dulu, besok kita sempurnakan lagi. Saya ngetes BMS 20 ampere dengan beban mesin cuci, ternyata masih oke, masih aman, masih lancar 20 ampere, dimana mesin cuci sekitar 220 ya. Masih dalam batas toleransi si BMS murah meriah. BMS-nya cuma 150 ribuan, kecil banget ya, tidak meyakinkan sih. Tapi buat testing oke. Nah, jadi yang ini sementara mau saya pakai buat lampu penerangan indoor dan outdoor dulu. Untuk beban berat, nah, beban berat seperti biasa kita pindah. Kita tetap menggunakan off grid dengan 4 kali 120 Ah. Yang ini karena BMS-nya cuma 20 ampere, berarti bebannya nggak bisa gede-gede. Ini lampu belajar ya. Nanti kita pasang, ini adalah lampu indoor, bisa kita gunakan buat lampu indoor dan outdoor ya, kita setting. Ternyata banyak kekurangan, posisinya ini agak susah. On off inverternya nih ya. Nah, jadi ini udah nyala nih, ini ke lampu, kemudian ini lampu outdoor. Besok kita sempurnakan lagi. Posisi sekarang 13.3, 49% ya. Kita tes lampu outdoor, nanti pagi nyisa berapa persen. Kemudian nanti kita tes, kita akan charge sampai 100%. Oke. 40 atau 50%. Kalau pakai ini semalaman lampu outdoor itu sekitar 32 watt, jadi 12 jam 400 watt hours. Jadi karena ini sekedar udah mau jam 2 pagi, mungkin ya 200 watt hours kali ya. Apakah nanti BMS Protect atau sampai di berapa persen dengan beban sekitar 35. Oke, kita testing jam 1:45 menit. Beban lampu outdoornya kita matikan dulu yang ini sekitar 33,8 ya. Oh iya, ini kan nggak nyambung. 33 sampai 34 watt dari jam 2, jam 3, 4, 5, 6 ya, sekitar 4 jam. Nanti berapa watt hours ya, berapa kWh buat ngecek
apakah si Live PO4 ini bisa kita gunakan buat apa saja dengan BMS yang cuma 20 ampere saja. Oke, ngantuk, kita bobo dulu. Lembur-lembur. Jam 6 pagi. Kita lihat berapa watt hours. Semalam dari jam 2:30 sampai jam 6 lampu 32 apa 33 ya. 33 watt. Jadi outdoor lampu tembaknya 25 watt, kemudian lampu AC 7 watt 33 ya. Sampai 4 jam. Untuk durasi nyala 4 jam 18 menit ya, 4,5 lah ya. 143 kW watt hour atau 0,1 kWh. Ya 150 kWh lah. Jadi untuk beban 33 watt 4 jam 150, kalau dia 12 jam kali 3 ya, 150 kali 3 sekitar 400 watt hours. Jadi buat penerangan rumah dengan bebannya 33 watt 400 watt hours. 400 watt hours itu kalau menurut saya sih agak-agak boros ya. Nah, kondisi si cell meter sekarang sekitar 39%. Tadinya berapa ya? 60 kalau nggak salah ya. Masih jauh di atas 20% ya. Oke, kita langsung cas. Kita langsung cas dulu biar 200 watt itu penuh nggak ya? Kalau kita charging, cuman ya ngecasnya nih kabelnya nih harus lintas pulau dulu ya, dari on grid sini tak pindahin ke sini. Oke, kita mau ngecas, ini off, tinggal colok saja. Ya udahlah, cas dulu ya. Nah, untuk baterai lithium katanya yang perlu dipantau itu adalah selisih maksimal dan minimal dari antar selnya ya. Jangan sampai jomplang karena nanti kalau over salah satunya. Oke, ready for test. Pre-launching. Masih setting. Jam 10.30 tepat. Waktunya ngecek balancer. 13.44 volt sudah naik ke 83%. Kita cek selisih antar sel apakah naik atau turun. Wish turun. Sel 1 dan sel 2 selisihnya 0,027. Tadi pagi selisihnya masih 0,04 ya. Jadi selisihnya sekarang sudah agak merata. Artinya si BMS berfungsi dengan baik. Anggap aja gitu dah. Baik kagak juga nggak tahu. 13.44 83%. Dari 80% ke 90, nah itu harus agak hati-hati ya. Nanti kalau udah di atas 13.5, 13.6 biasanya dia cepat menuju ke level 14 ya. Saya lupa lagi tabelnya. Jadi kalau dari 13.3 ke 13.5 itu cenderung flat. Jadi nggak terlalu lonjakan voltage-nya itu ke atas gitu ya grafiknya. Kayak
Kalau kita di non lithium nih dari 24 ke 25 26 kan itu kadang cepet banget karena grafiknya adalah ngeroket ke atas. Kalau ini agak flat gitu, katanya begitu. Sudah berapa watt hours? Cuma 89 watt hour. Cuma 89 watt hour ternyata. Masa sih? Dikit amat nampungnya. Nah, berarti ini masih banyak ya. Kemarin kan semalam disedot 150 watt hour. Ini 89 yang baru masuk. Jadi mungkin dari 83% ke level 90 sampai 95. Nah, itu berapa watt hour ya bisa masuknya. Itu yang harus kita amati.